Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Yang mana kurban ada pilihannya. Ada yang harganya mungkin 2 juta, ya, ada yang 3 juta, ada yang lebih mungkin. Ya, kalau seandainya kita tengok, ya, uang segini bagi orang, maaf ya, yang perokok misalnya, 1 hari 1 pak misalnya. Ya, 1 hari 1 pak kalau nggak salah kurang lebih 20.000. Kalau 1 hari 20.000, 1 bulan sudah 600.000. 1 bulan 600.000, 10 bulan sudah 6 juta. Ya, 10 bulan sudah 6 juta. Kalau 1 tahun ditambah berarti 7.200.000. Ya. Kita mampu merokok. Bahkan hukum yang paling ringan dari rokok itu adalah makruh. Ya, hukum yang paling ringan, ulama mengatakan merokok enggak ada, merokok mubah itu enggak ada. Ya, ulama mengatakan merokok hukumnya makruh. Itu kalau dia merokok sendirian, Pak. Ya, kalau dia merokok sendirian di rumahnya yang menghisap asapnya dia sendiri. Itu ulama mengatakan makruh. Minimal. Ya, bahkan ada yang mengatakan haram. Tapi seluruh ulama mengatakan bahwasanya orang yang memberi mudarat kepada orang lain hukumnya haram. Karena Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kamu memberikan mudarat pada dirimu sendiri ataupun memberikan mudarat kepada orang yang lain. Kalau seandainya orang merokok misalkan di tempat umum atau di bis atau di kendaraan umum, ya, iya enak, iya makruh dia pertamanya misalnya. Ini hukum yang paling ringan. Dia makruh melakukan sesuatu yang makruh. Tapi ketika asapnya keluar, orang lain menghisapnya. Ya, dan orang lain merasa terganggu dengan ini, berarti kita telah zalim kepadanya. Ya, berarti kita telah zalim kepada orang lain tersebut. Dan orang yang berbuat zalim kepada orang lain hukumnya haram. Merokok di tempat umum, ya, sampai asapnya dicium oleh orang yang lain hukumnya haram. Ya, terlepas dari khilaf. Ya, apakah merokok itu bagi diri sendiri itu haram atau makruh? Oke, makruh. Tapi kalau saat ini sudah di tempat umum, orang lain menghirupnya dan orang lain itu merasa terganggu, berarti dia telah berbuat zalim kepadanya. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Harta yang kita korbankan, ya, tidak besar. Ya, kurang lebih sekitar 2 juta. Ya. Sedangkan gaji kita misalnya yang UMR saja itu kurang lebih sekitar 4 juta lebih. Ya, 1 bulan. Kok kita enggan untuk berkurban? Wala'iyatubillah. Ya. Kemudian, ya, hikmah kita berkurban yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fashalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat, ya, karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini yaitu inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-kautsar, yaitu di sungai di surga. Ya, al-kautsar. Ya. Apa syaratnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan, ya, sungai al-kautsar ini? Fasalli li rabbik, kamu salat karena Rabbmu, wanhar dan berkorbanlah. Ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu keutamaan orang yang berkurban, ya, selain tadi merupakan syiar dari tauhid, ya, kemudian berbentuk bukti syukur kita kepada Allah, merupakan ibadah yang sangat agung, yaitu kita bersedekah. Ya, kita bersedekah kepada orang yang lain dengan memberikan dagingnya. Ya, daging kita sedekahkan kepada orang yang lain, kepada orang fakir misalnya, atau kita hadiahkan kepada kerabat kita. Dan memberikan hadiah ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahabud, ya. Tahadau tahabbu. Berikanlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Dan keutamaan yang lain
dari ibadah kurban ini adalah ibadah kurban ini akan mengantarkan kita ke dalam ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan surga itu tempatnya siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh dengan daging dan darah yang kita sembelih. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa dari kalian. Dan arti dari takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk Allah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawaballah. Engkau berharap pahala dari Allah. Dan juga dalam artian wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk Allah, di atas cahaya Allah, di atas hidayah Allah. Makhafata iqaballah, dikarenakan engkau takut siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyembelih masyarul muslimin, menyembelih kurban, kita berkurban kepada Allah. Ya. Kita berkorban kepada Allah karena Allah. Ya. Daging dan darahnya itu Allah nggak butuh. Apa yang butuh? Ketaatan kita kepadanya. Ya. Ketaatan kita kepadanya. Dan sebenarnya apabila seseorang merasa beriman, ketika ada suatu ibadah yang mengantarkan kepada takwa, satu saja cukup baginya untuk melakukan ibadah tersebut. Dan keutamaan berikutnya adalah orang yang berkurban mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Dan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, hikmahnya banyak. Di antaranya yang pertama dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Apa fadilahnya mengikuti Nabi SAW? Yuhibbakumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu, di dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang arsy. Ya, ada malaikat yang memikul arsy. Ya, mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Ya, dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana doanya malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sangat luas rahmatmu, ya, kepada segala sesuatu. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sangat luas rahmatmu dan ilmumu. Faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, kepada orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab al-jahim, neraka jahim. Jadi mengikuti sunnah Nabi SAW, kita menjadi sebab didoakan malaikat. Ya, kalau orang yang soleh saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana doanya malaikat yang ia tidak pernah berbuat dosa? Ketika malaikat mendoakan, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an lagi. Ya, dan ini Masya Allah. Apakah itu saja? Tidak. Allah melanjutkan, Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum
Ya Allah, masukkan mereka ke surgamu, yaitu surga Aden yang telah engkau berikan, yang telah engkau sediakan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan masukkanlah pula ke dalam surga orang-orang yang saleh di antara mereka, dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka. Kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk berbakti kepada orang tua. Mengapa? Dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita didoakan malaikat, Pak, untuk dimasukkan ke dalam surga. Bentuk ihsan kepada istri, kepada pasangan. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi, istri kita didoakan oleh malaikat, atau suami kita didoakan oleh malaikat. Dan bentuk ihsan kepada anak-anak kita, ya, bentuk ihsan kepada anak-anak kita. Apakah hanya itu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqihimus sayyiat. Ya Allah, jagalah mereka dari segala keburukan. Ya, dengan begitu sunnah Nabi didoakan oleh malaikat agar kita dijauhkan dari segala keburukan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Sesungguhnya orang-orang yang terjaga dari keburukan pada hari ini, sungguh mereka termasuk orang-orang yang telah engkau rahmati. Dan orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya, Masya Allah. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW, menjalankan syariat Nabi SAW. Efeknya begitu besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga tercinta kita. Ya. Dan kalau kita berkurban mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, dengan niat yang tadi, ikhlas karena Allah, ingin menyebarkan syiar tauhid, ya, bukti syukur kita terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kita, ya, dan mengagungkan ibadah, ya, menyembelih ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala yang sangat besar. Pahala ibadah tersebut dan pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila di suatu penduduk jarang teradanya kurban, ketika kita berkurban di situ, maka kita menjadi pelopor sunnah. Dan orang yang mengikuti kurban kita, kita akan mendapatkan pahala mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun keutamaan yang lain, ya, ada beberapa hadis yang dhaif ini, ya, tersebar di masyarakat kita, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya dhaif, lemah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadisnya munkar. Syekh Al-Albani mengatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Ya. Istafrihu duhayakum fa innaha matayakum 'ala as-sirat. Pilihlah yang terbaik dari kurban-kurban kalian. Sesungguhnya kurban-kurban kalian itu adalah tunggangan-tunggangan kalian di atas sirat. Hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Jadi dulu kalau orang berkorban itu cukup sekali seumur hidup, ya. Mengapa? Karena sebagai tunggangan di atas sirat. Ya, misalkan korban sapi 7 orang, jadi boncengan 7 orang itu, gitu. Ya. Jadi sehingga ketika ia sudah berkorban, ia tidak mau korban lagi. Mengapa? Ia beranggapan ia sudah memiliki tunggangan. Ya. Dan kemudian ketika hadis ini sahih misalnya, ketika orang berkorban setiap hari, tunggangannya banyak. Akhirnya, mana yang ditunggangi? Kita nggak tahu. Tapi ala kulli hal hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang memiliki harta yang banyak, akan tetapi ia enggan untuk berkurban. Dalam riwayat lain, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wajada sa'atan
li'an yudahhiya falam yudahhi fala yahdur musallana. Barang siapa yang memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk berkurban dan ia enggan untuk berkurban, maka janganlah kalian mendekati tempat salat kami. Ya, dalam riwayat lain, man lahu sa'atan an yudahi falam yudahi fala yuqarribana musallana. Barang siapa yang memiliki kesempatan untuk berkorban dan enggan untuk berkorban, maka janganlah kalian mendekati tempat ibadah kami. Itu jangan kalian masuk masjid kami. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ya. Dan keutamaan berkorban ini sangat banyak pahalanya, masyaallah muslimin. Dan kita setiap hari mengikrarkan ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadah sembelihanku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillah rabbil alamin, hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Ya. Oleh karenanya adab bagi seorang yang berkorban, mumpung belum berkorban, ya, hendaklah kita memperhatikan adab ini. Yang pertama, hendaklah ia ikhlas mengharap pahala dari Allah. Karena seseorang berkorban ini bermacam-macam niatnya. Ada yang niatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Ada yang ingin niatnya disebut namanya. Oh, Masya Allah fulan berkorban, ya, bangga disebut namanya. Ya, tujuannya ingin berbangga-bangga, ingin riya, sum'ah, didengar namanya, ingin harum namanya di masyarakat. Atau orang ingin berkorban hanya ingin makan-makan saja. Ya, oleh karenanya hendaknya kita ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang tidak ikhlas kepada Allah bukan hanya tidak mendapat pahala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mendapatkan dosa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, lahuddina hunafa. Ya, dengan ikhlas ketika beramal. Yang pertama diperintah berarti harus ada contohnya. Harus ada perintahnya. Yang namanya ibadah harus ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya bukan ibadah namanya. Ya, setelah ada contohnya dari Nabi SAW, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala darinya, mengharap wajah Allah, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh dan ia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang saleh, kata Fudail ibn Iyad, yaitu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ikhlas ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan riya. Riya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfa min dabibin namal. Lebih samar dari rayapan semut. Rayapan semut, ya, orang yang rayapan semut terkadang tidak terasa, ya, dan tidak ada bekasnya dan tidak terlihat. Ya, riya ini lebih samar dari itu. Ya. Bahkan Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namal. Bertakwalah kalian kepada syirik ini. Sesungguhnya syirik ini lebih samar dari rayapan semut. Ya, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal?" Bagaimana kita bisa menjauhinya, kita bisa berhati-hati darinya, sedangkan ia lebih ringan dari rayapan semut.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, barang siapa, ya, ala ukhbirukum man fa'alta hadza dhahaba qaliluhu wa kathiruh. Maukah kamu aku kabarkan, barang siapa yang mengamalkan doa ini, maka akan pergi, ya, baik sedikit ataupun banyaknya. Apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung darimu untuk berbuat syirik kepadamu sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Ini harus kita hafal. Doa dari Nabi SAW agar kita terbebas dari riya. Ya. Bahkan Nabi SAW terkait riya ini, terkait sum'ah ini, ya, ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan terhadap sesuatu yang aku lebih takut menimpa kalian daripada kalian bertemu dengan Masih ad-Dajjal. Ya. Dajjal, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari rububiyahnya. Itu ia bisa mengatur, bisa menunda matahari. Ia bisa mengeluarkan api dari tangannya, ia bisa mengeluarkan air dari tangannya. Ia bisa membunuh orang dan menghidupkan lagi. Ya, ketika orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menyangka bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan. Saking dahsyatnya fitnahnya. Oleh karenanya kita sering berdoa, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 hal ketika tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah Masih ad-Dajjal. Ya. Nah, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Apa itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Asyirkul khafi." Itu kesyirikan yang samar. An yakuma ar-rajulu yusalli. Itu seseorang berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian ia memperindah salatnya, lima yara min nadhri rajulin. Tujuannya apa? Untuk dilihat, ya, oleh seseorang. Jadi Masya Allah, ya, riya itu samar sekali. Terkadang kita yang pernah menjadi imam misalnya, ketika kita maju di depan, ya, kita terkadang ketika nada kita merasa lebih enak dari sebelumnya, atau irama kita lebih enak dari sebelumnya, kita merasa dalam hati kita, enak. Masya Allah, enak sekali. Ya, bagaimana biar jamaah senang nanti? Terkadang seperti itu. Ya, dan ini harus kita lawan. Ya, mengapa? Akhfa min dzabibin namal, lebih samar dari rayapan semut. Nah, ya. Dan orang, ya, kata Nabi SAW, man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, ya. Dan ketika orang berkurban bukan karena Allah, tidak ikhlas mengharapnya, bukan hanya kurbannya tidak diterima, tapi apa? Ia dilaknat oleh Allah. Mengapa? Ia menyembelih bukan karenanya. Karena siapa? Karena manusia ingin dipuji. Atau yang kedua, ya, ia mendapatkan dosa yang ketika orang mati tidak diampuni dosanya. Dosa apa itu? Dosa syirik. Ya, dosa syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Para ulama mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa yang selain syirik itu. Ya, lafadznya umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Karena syirik kecil itu adalah dosa besar, maka perlu tobat. Ya, syirik kecil adalah dosa besar, maka kita perlu bertobat. Ya. Nah, kemudian adab yang berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang pengkurban,
hendaklah ketika ia berkurban sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hewannya harus sesuai dengan yang diatur oleh syariat. Ya, bahimatul an'am itu entah onta, sapi atau kambing. Ya, onta, sapi atau kambing. Ya, enggak boleh orang berkorban dengan kelinci. Enggak boleh. Ya, atau orang berkorban dengan rusa misalnya. Atau berkorban dengan badak, badaknya kan besar. Ya, enggak boleh. Atau dengan jerapah tidak boleh. Ya. Adapun berkorban dengan kerbau, karena kerbau masih jenis dari sapi, para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, setelah hewannya sudah jelas ditentukan oleh syariat, harus sudah mencapai umurnya. Ini penting sekali bagi panitia, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin berkurban harus memperhatikan. Ya, kalau onta umurnya harus 5 tahun. Kalau sapi umurnya harus 2 tahun lebih. Ya. Kalau kambing, ya kambing ya yang ada apa? Jenggotnya, kambing apa namanya? Mais, dalam bahasa Arab adalah mais. Nah, apa? Kambing kacang ya, kambing Jawa, Etawa, kacang ya. Itu harus 2 tahun. Umurnya harus 2 tahun. Adapun domba, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, yaitu cukup 6 bulan. Sudah boleh untuk berkorban. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali sudah cukup umurnya. Illa an ta'siru alaikum fatazbahu bijada'ah minad dha'ni. Kecuali kalian sulit untuk berkurban, hendaklah kalian berkurban dengan jada'ah. Jada'ah itu umur 6 bulan. Ya, minad dha'ni dari domba. Ini domba itu 6 bulan. Ya, kebanyakan dari akikah ya, itu rata-rata kambingnya kambing domba. Kenapa? Karena 6 bulan sudah diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Ya, kalau misal kambingnya kambing kacang harus berapa? Harus 2 tahun. Nah, ya, agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sapi 2 tahun, kambing kacang atau kambing Etawa dan sejenisnya itu 2 tahun, ya. Sedangkan domba 6 bulan sudah cukup. Ya, 6 bulan sudah cukup. Dan yang ketiga, syarat hewan kurban adalah terbebas dari aib. Ya, contoh aib yang tidak diterima oleh Allah adalah pincang kakinya dengan pincang yang jelas. Ya. Kelihatan dia ketika berjalan pincang beneran, ya, ini enggak boleh untuk korban, enggak sah, enggak terima. Atau matanya buta satu atau buta dua-duanya dengan kebutaan yang jelas. Ya, panitia harus memilihnya. Atau sakit yang jelas, maksudnya misalkan demam, panas sampai ya kurus itu enggak boleh. Atau sangat kurus sehingga tidak ada tulang sumsumnya, tidak ada apa? Sumsum di tulangnya. Ya, ini isyarat dari Nabi, maksudnya sangat kurus ya sehingga tidak ada dagingnya. Ya, ini tidak boleh buat kurban. Ya, kalau nggak ada dagingnya kurban buat apa ya? Itu. Nah, ya, harus pintar memilih. Kemudian yang keempat, syarat diterima kurban adalah binatang kurbannya harus milik sendiri. Tidak boleh binatang itu adalah binatang gadaian. Misalkan orang menggadaikan kambing, aku pinjam uangnya 3 juta, ya, aku gadaikan kambing. Ya, digadaikan kambingnya, ya, karena dia nggak bayar misalnya, daripada nggak bayar tak sembelih aja, buat kurban, nggak boleh. Ya, harus berpindah kepemilikan. Bagaimana caranya? Misalkan seperti itu, ya sudah, karena kita ngomong sama si pemilik kambing tersebut, kambingmu tak beli 3 juta, ya akan saya jadikan kurban. Ya, kalau tidak, kamu kembalikan uang saya. Ya, kalau dia mau ya sudah, deal sudah. Ya, kemudian kita bisa jadikan untuk kurban. Kalau tidak, tanpa seizin si pemilik kambing, maka tidak sah kurban kita. Dan insya Allah di sini tidak ada, insya Allah. Ya, nah, dan yang kelima, ada bagi pengkurban, ya, hendaklah menyembelih kurban
di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu setelah sholat Id, ya, harus setelah sholat Id sampai sebelum maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari menyembelih kurban itu, ya, 4 hari menyembelih kurban. Nah, kemudian bagaimana? Ada pertanyaan. Kalau seandainya kurban tersebut ucul, lepas dan sulit untuk ditangkap, ya, dan bisa ditangkap ketika tanggal 14 misalnya, apakah disembelih untuk kurban atau tidak? Maka wajib disembelih untuk kurban, ya, karena apa? Menyembelih di luar tanggal 13 tersebut itu merupakan uzur yang syar'i. Apa uzurnya? Ucul tadi, ya. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan diperbolehkan. Ya, kata beliau, wajib seseorang yang sudah menyembelih binatang kurban, yang sudah membeli binatang kurban untuk dijadikan kurban, maka itu sudah milik Allah. Wajib disembelih. Jika ia tidak menyembelihnya, dia berdosa. Ya, ketika kita sudah, misalkan kita sudah berniat untuk berkorban, uang sudah kita transfer ke panitia, dan kambing sudah dibelikan, ya, atau kambing sudah dibelikan, ya, kemudian qadarullah kita butuh uang tersebut, maka kita tidak boleh mengambilnya, ya. Mengapa? Atau kita tidak boleh menjual kambing tersebut. Kenapa? Karena kambing tersebut sudah bukan milik kita, tapi sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditumpahkan darahnya, maksudnya disembelih, ya. Nah, itu adabnya. Kemudian ada berikutnya, ya, disunahkan bagi pengkurban untuk memakan daging kurbannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah dan berikanlah makan ke orang-orang. Ya, maksudnya sedekahkanlah, waddakhiru, dan simpanlah. Ya, dalam riwayat lain, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Jadi 3. Ya, daging kurban itu kita boleh menikmatinya sepertiga. Yang pertama kita nikmati sendiri, yang kedua kita sedekahkan, ya, dan yang ketiga kita hadiahkan. Ya, kita hadiahkan. Ya. Dan larangan kita untuk menjual daging kurban. Hendaknya bagi pengkurban tidak menjual daging kurbannya atau bagian dari kurbannya. Karena Nabi SAW, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit dari udhiyahnya, dari kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya tidak diterima kurbannya. Kemudian solusinya bagaimana? Dikasihkan atau dihadiahkan, ya, agar aman. Ketika kita berkorban hendaklah kita minta. Ya, kita minta sepertiga atau bagian yang akan kita makan, ya, atau minta kita bagian yang akan kita makan, atau akan kita sedekahkan, atau kita hadiahkan. Setelah itu kita hadiahkan atau kita minta bantuan panitia untuk menyerahkannya. Ya, ini kurban saya sudah ambil, saya hadiahkan kepada antum, ya, bagikan. Ya, jadi ketika itu panitia boleh menerima dagingnya. Mengapa? Sebagai hadiah dari sahibul kurban. Kalau tidak dihadiahkan kepada sahibul kurban, kepada panitia, ya, atau kita menganggap panitia itu adalah pegawai, ya, maka panitia tidak boleh mengambil dari daging kurban sedikit pun. Ya, ahsan kita memberikan hadiah kepada panitia, ya, untuk diberikan kepada yang lain atau untuk dirinya. Ini aman, ya, ini aman agar kita sah korbannya, ya. Dan kulit hendaklah panitia memberikan, misalnya kambing satu diberikan kepada fulanah yang memang dia kondisinya mungkin ditinggal oleh suaminya atau dia du'afa, ya, dikasihkan ke fulanah atau fulan yang dia kurang mampu, ya, dikasihkan. Ya, setelah dikasihkan ia suruh datang ketika
akhir-akhir itu. Setelah datang, ini dikasihkan, kemudian terserah mau kamu apakan ini. Mau kamu jual, mau kamu masak, terserah. Ya, kalau mau jual silakan, kan sudah berpindah kepemilikan maka boleh dijual. Kalau belum pindah kepemilikan maka tidak boleh dijual. Ya. Kemudian ya, terakhir ini adab bagi orang yang berkurban dan ia ingin menyembelih sendiri. Ya, disunnahkan menghadapkan kurban ke kiblat jika tidak menyulitkannya. Ya. Karena Ibnu Umar tidak mau makan kurban yang disembelih tidak menghadap kiblat. Ini menunjukkan perbuatan Ibnu Umar adalah sunnah yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ihsan ketika menyembelih. Ya, berbuat baik ketika menyembelih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhatah. Ya, sesungguhnya Allah menulis ihsan, perbuatan baik di atas segala sesuatu. Apabila kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kalian ingin menyembelih, sembelihlah dengan baik. Salah satu menyembelih dengan ihsan yaitu yang pertama adalah menajamkan pisaunya agar cepat atau segera mati.